Selamat pagi anak-anak semuanya ya. Kita bertemu lagi ini hari awal minggu ya, hari Senin. Ya, semuanya sehat ya. Untuk mengawali pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya Pendi untuk bisa memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Pendi. Terima kasih juga kepada Tuhan ya. Kita hari ini tetap semangat, tetap sehat ya. Terima kasih kalian bisa mengkondisikan diri untuk tetap semangat. Jumat yang lalu ya, kita sudah bersama-sama belajar mengenai prinsip periklanan radio. Ya, si Septi coba kamu bacakan. Saya, Bu. Silakan. Oh ya, Nurul. Menurut kelompok kami, prinsip periklanan yang baru adalah kegiatan komunikasi yang bahasanya substantif atau tidak berbohong, strategis, progresif, serta terukur dengan tujuan dan audiens yang jelas, sehingga mampu memecahkan masalah yang berkaitan dengan aspek promosi atau komunikasi brand. Ya, oke, terima kasih. Jadi itu prinsipnya ya menurut kelompoknya Nurul. Jadi harus ada apa tadi pesannya agar brandnya itu muncul gitu ya, agar brand itu bisa diingat-ingat terus oleh audiens kita sebagai konsumen. Nah, untuk pelajaran yang lalu masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita bisa langsung masuk ke materi selanjutnya ya. Program siaran artistik KD 3.24 yaitu mengevaluasi penulisan iklan radio ya. Dan di keterampilannya atau di KD 4-nya kita akan menyajikan penulisan iklan radio. Nah, indikator pencapaian kompetensinya untuk yang KD 3 itu ada yang pertama menganalisis penulisan iklan radio, kemudian yang kedua mengedit penulisan iklan radio. Dan untuk KD keterampilannya indikator pencapaian kompetensinya yaitu satu merancang penulisan iklan radio, kemudian yang kedua yaitu membuat penulisan iklan radio. Ya. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran kita ya, jadi pada saat akhir pembelajaran kita nanti hendaknya siswa itu nanti melalui penjelasan kita juga melalui diskusi kelompok ya, siswa nanti diharapkan mampu untuk menganalisis penulisan iklan radio, kemudian yang kedua mampu untuk mengedit penulisan iklan radio, yang ketiga mampu merancang penulisan iklan radio sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan benar. Ya, yang keempat, siswa mampu membuat naskah iklan radio sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan benar. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kita nanti akan sampaikan materi berupa yang sebagai materi reguler yaitu fungsi naskah iklan radio dan penulisan naskah radio. 90 baru nanti Ibu kasih pengayaan. Ya, tapi kalau materi remedial, tapi tidak belajar materi lagi ya. Kalau misalnya hanya sedikit, nanti kalian cukup mengerjakan soal-soalnya saja atau tugasnya saja. Oke, sampai tujuan ini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi. Nggak ada? Nurul udah tanda silang nggak ada. Cukup jelas sih. Kalau evaluasi penulisan iklan radio, kita akan belajar fungsi naskah iklan dan penulisan naskah iklan. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama yaitu fungsi naskah iklan radio. Kekuatan suatu narasi, teks atau pilihan kata dari sebuah iklan itu membuat banyak orang terpengaruh ya untuk berbuat seperti yang dikehendaki pesan iklan tersebut. Maksudnya bikin pesan yang kita buat ya. Nah, fungsi naskah iklan itu menjadi sangat penting karena merupakan awal dari naskah ini ya, sebuah proses produksi iklan itu akan dilaksanakan karena naskah iklan itu dijadikan pedoman dalam sebuah produksi ya. Di dalam membuat iklan radio ya, kita membutuhkan suatu naskah
yang berisi tentang narasi, ilustrasi musik, dan efek suara. Kita masuk ke materi kedua, percakapan. Ya, atau kalau kalian sering namanya bahasa tutur gitu. Ya. Pernah dengar kan bahasa tutur ya atau spoken language begitu ya. Itulah nanti naskah iklan, ciri-ciri naskah iklan radio itu antara lainnya itu ya, sebagai bahasa menggunakan bahasa tutur ya. Karena kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa yang harus ada di dalam suatu iklan radio atau kemasan iklan. Yang pertama yaitu harus ada narasi. Nah, narasi ini boleh yang akan dibacakan ini boleh sendiri, boleh berdua atau bisa lebih gitu ya. Bisa dideklamatif, dideklamasikan gitu, atau bisa juga dinyanyikan. Ya. Kemudian yang kedua musik sebagai efek, itu bisa diambil dari background, ya, bisa untuk intro, extra, smash dan lain-lain. Kemudian menciptakan atmosfer rekaman situasi yang sesuai dengan story iklan. Ya. Yang keempat testimoni atau petikan pernyataan tokoh tentang produk atau pesan. Nah, biasanya ini biar meyakinkan audiens ya, kita pakai bawa-bawa tokoh. Bukan bawa-bawa ya, maksudnya biar meyakinkan saja, oh tokoh ini aja make gitu kan. Kenapa kita enggak? Kenapa kita masih ragu untuk menggunakan produk? Lalu apa copywriting itu? Ini penting ya. Copywriting itu kata-kata yang membangun emosi, kemudian membentuk imajinasi serta mampu mempengaruhi pembaca atau pendengarnya untuk melakukan seperti yang diharapkan si pembuat tulisan. Ya. Daya pengaruhnya itu begitu kuat, bahkan sejenak dapat menyihir orang untuk bertindak tanpa mempertimbangkan nalar. Ya. Contohnya saja ini, kalau kalian lihat ada tulisan super diskon gede gitu, bayangan kalian pasti namanya diskon itu potongan harga, walaupun memang kadang-kadang belum tentu demikian ya. Ya, beberapa prinsip dalam penulisan iklan radio ya. Menulis untuk berbicara, bukan untuk dibaca atau ditatap. Kemudian yang kedua, sebagai bentuk komunikasi langsung. 3, menulis dalam kerangka kreatif dari individu ke individu atau person to person. Ya, karena sifat radio yang akrab salah satunya. Kemudian menulis dengan prinsip sekali ucap langsung dimengerti. Kemudian yang kelima, menulis dengan kesadaran bahwa hasil karyanya itu akan diwujudkan dalam bentuk suara. Penulisan naskah radio secara umum ada write the way you talk, ya kan? Tulislah sebagaimana pengucapan. Kemudian susun dalam bahasa informal. Kemudian yang kedelapan, tuturkan informasi seperti kepada orang buta. Ini nanti yang disebut dengan theater of mind. Tahapan menulis naskah iklan radio yang pertama yaitu ide. Ya, ini untuk setiap naskah apapun ya. Yang pertama itu harus ada idenya, ya, berdasarkan strategi kreatif. Kemudian yang kedua itu riset. Kenapa harus ada riset? Karena riset itu juga mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kemudian spesifikasi produknya apa, target audiensnya siapa, kemudian unggulan produk itu dari sisi mana, kemudian mengamati iklan yang sejenis. Misalnya ada kompetitor lain misalnya, iklannya sama-sama produk, misalnya laptop tipe apa, tipenya sama lah. Keunggulan dari produk yang kalian tawarkan itu apa? Barangnya itu sama seperti apa yang kita katakan ya. Kemudian penentuan tema. Ya, ini bisa berdasarkan strategi kreatif ya. Ini misalnya teknologi yang menjadi keunggulan suatu produk atau kenyamanannya atau harganya mungkin ya. Nah, yang terakhir adalah pengolahan tema. Nah, pada tahap inilah kegiatan yang dilakukan itu antara lain menyusun naskah, kemudian menentukan talent, ya, kemudian musik, efek suara, dan lain-lain. Ya. Jadi kegiatan prosesnya ada di sini. Nah, format iklan radio. Waktu untuk iklan radio itu dibatasi oleh durasi dan dihitung berdasarkan detik. Biasanya ketentuan pengaturan waktu dalam iklan radio ini yang bentuknya spot ya. Itu umumnya itu ada 60 detik. Detik ke-5 sampai ke-10 ya. Itu biasanya mengenai building situation.
di detik ke-11 sampai ke-45 itu berisi konflik. Kemudian pada detik ke-45 sampai ke-60 atau terakhir-terakhir gitu ya, berisi mengenai solusinya. Contohnya kalian bisa klik di ini YouTube ya, contoh ILM-nya. Ya, sebelum Ibu lanjutkan untuk tugas, kalian silakan tanya. Musdalifah, tanya apa? Saya mau nanya Bu, itu yang pembuatan itu full kayak contoh ILM-nya itu full kita ngomong apa ditambahin background suara gitu nggak Bu? Untuk yang kompetensi dasar hari ini, kalian nanti cukup membuat baru menyusun saja, menyusun naskah iklannya. Pertama itu kamu baru menyusun ide, kemudian mau riset, kemudian menentukan ini apa suara dan sebagainya, jenis suara dan sebagainya. Nanti kan paling di 1, 2, 3 ini kamu lakukan di hari pertama. Baru nanti pada saat hari kedua kalian baru menentukan narasinya. Ya. Nah, contoh penyusunannya atau format naskah iklannya itu seperti ini. Untuk memudahkan nanti di tim produksi, ya itu dibuat kolom. Nah, ini hanya untuk memudahkan saja. Karena apa? Kita perlu ingat bahwa kita ini kerja nggak mungkin sendiri. Ya, suara bel sekolah misalnya 3 detik, kemudian narasinya ini apa? Kamu tulis nanti di sini narasinya. Ya. Kemudian ada sound effect lagi, kemudian ada narasi nanti tuturannya nanti ditulis di sini. Narasinya itu titik-titik, Ibu kasih titik-titik begitu saja ya. Ya, ini biar kamu jelas tuturannya maksudnya di narasi ini ya. Nah, untuk menyesuaikan durasi dan tuturan ini, kamu ingat kan rumus itu sekitar 110 sampai 120 kata per menit. Untuk tugas mandiri, ini ada 5 soal, nanti kalian bisa buka di Google Form. Ya. Yang kelima, disediakan naskah iklan radio yang kurang tepat. Terlampir ya, ada di lampiran. Analisislah iklan tersebut, kemudian editlah naskah tersebut menjadi naskah iklan yang benar. Terus ini detik keberapa dan sebagainya kan nggak ngerti. Ya kan? Kamu nanti susun menjadi seperti ini. Ya, biar jelas. Ada yang tanyakan untuk tugas mandiri? Waktunya fleksibel, silahkan kalian kerjakan pada saat kalian senggang sampai jam 3 sore. Nah, tugas kelompok ini nanti kalian menyusun atau membuat naskah iklan layanan masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut. 1, tema iklan kalian silahkan pilih salah satu, lingkungan hidup atau kesehatan. Kemudian yang kedua, durasi iklan 60 detik. Ketiga, menggunakan 3 sound effect untuk intro, untuk inti, dan untuk extro. Kemudian yang 4, format teks nanti berbentuk PDF. 4, presentasi naskah nanti dibuat dalam bentuk PPT. Ya, ini nanti naskah iklannya yang akan kamu sampaikan itu buat dalam bentuk PPT. Nah, untuk jadwal karena ini suatu proyek, nanti kalian sebelum menyusun naskah iklan, kamu perlu buat dulu jadwalnya. Nah, jadwalnya seperti ini. Misalnya hari ini tanggal berapa? 20. Ya, misalnya tanggal 20 September. Kemudian yang hari kedua itu berarti tanggal 21 September. Nah, hari pertama, hari ini setidaknya kamu bisa menentukan ide. Kemudian menentukan riset. Kemudian yang ketiga ini menentukan musik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang tanya, silahkan Ibu kasih waktu berapa menit kalian mau menyusun kelompok. Ini kan kamu yang tugas kelompok ini berdua ya. Untuk mempermudah kalian pakai kelompok yang sudah ada saja. Ya, kalian bisa komunikasi melalui WA. Yuk, mulai sekarang bisa. 5 menit. Tutup. Masih ada yang belum jelas? Sambil Ibu lihat kalian mengerjakan, Ibu tunggu setidaknya 5 menit lah ya.
Kalau sudah ada yang punya ide, silahkan angkat tangan. Bu, saya punya ide, Bu. Gitu. Saya, Bu, punya ide, Bu. Siapa? Saya, Bu. Adit. Oke, ya, Adit. Pentingnya pola makan teratur. Oh ya, itu judulnya. Berarti kamu ngambil yang kesehatan ya? Saya, Bu, kelompoknya, Bu. Kelompok saya judulnya peduli memilah sampah, Bu. Jadi peduli memilah sampah. Oh gitu, baik ya. Kenapa kamu peduli sampah? Soalnya harus buang sampah di tempatnya, kita juga harus memilah. Soalnya selain membuang sampah pada tempatnya, kita juga harus memilah sampah juga, Bu. Kayak jenis sampah yang organik itu apa aja, non-organik apa aja. Itu, Bu. Ya, baik. Soalnya terima kasih. Ya, oke, terima kasih ya. Jadi kelompoknya Musdalifah tentang lingkungan ya, dia akan mengajak masyarakat untuk peduli sampah ya, membeda-bedakan sampah organik, non-organik dan sebagainya gitu ya. Cindy mau bikin apa, Cindy? Temanya tentang kesehatan. Kesehatan. Contohnya kayak gimana? Pentingnya mematuhi protokol kesehatan. Jadi menjaga jarak sama cuci tangan. Ya, baik, bagus. Terima kasih ya. Kalian sudah menemukan ide, saya yakin yang lainnya juga udah hari ini ya. Hari ini kalian boleh memikirkan idenya. Kemudian jangan lupa kalian melakukan riset kecil, walaupun hanya kecil ya. Karena kita akan membuat 60. Baik, terima kasih. Kalian sudah cukup jelas saya rasa ya. Udah bisa memunculkan ide, berarti udah ngerti ya. Indah, coba. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang apa? Periklanan, contoh-contoh periklanan. Tadi kan kita punya tujuan pembelajaran kan lah. Tujuan kita itu tercapai apa belum? Kalau kamu udah mengerti apa belum kan gitu. Mengedit, bisa menganalisis begitu kan? Mengedit dan menganalisis nanti kalian kerjakan secara mandiri. Kemudian yang tugas itu kan tujuan juga membuat naskah iklan ya. Tadi kalian sudah bisa ya. Beberapa siswa sudah mewakili kalian untuk bisa memunculkan ide, untuk bisa membuat ide, berarti setidaknya dari situ Ibu lihat kalian sudah paham ya. Jadi tujuan pembelajaran kita sudah tercapai ya. Oke, terima kasih untuk materi penulisan naskah iklan. Ibu rasa cukup sekian ya. Mengecek perkembangan kalian sudah sejauh mana kalian selesai mengerjakan tugas. Dan Ibu mengingatkan kalian untuk tetap mengisi daftar hadir ya di link Pijar. Refleksinya kita hari ini sudah belajar ya. Kalian belajarnya nggak terpaksa kan ini? Menyenangkan apa tidak? Ayo Ilham, kamu pimpin doa penutup. Oke, mari teman-teman sebelum menyudahi pelajaran kita pagi hari ini, maka baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ilham sudah pimpin doa dan terima kasih anak-anak semuanya. Salam sehat, kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan ya. Oke, semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Ya, kalian boleh untuk live itu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. silakan.